Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar tentang materi sistem koordinat kartesius. Subtopik yang ketiga yaitu posisi dan luas bangun datar. Ini adalah seri materi koordinat kartesius yang ketiga di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Pertama kita akan bahas tentang posisi bangun datar. Misalkan kita punya beberapa koordinat yaitu titik A 3,4, B min 4,4, C min 4,3, D 3,3, dan E 0,3 dan F 5,0. Terus kita gambarkan titik-titik di koordinat kartesius. Nanti seperti ini, A di sini, B, C, D, E dan F seperti ini ya. Sekarang gimana? Untuk mengetahui posisi bangun datar terhadap koordinat kartesius, maka harus paham sifat dari bangun datar tersebut. Jadi, harus paham sifat bangun datarnya. Jadi, sifat ini kita pelajari waktu di kelas 7 SMP atau di SD juga sudah pernah. Ya. Contohnya seperti ini. Jika dihubungkan garis A ke B, B ke C ke D, dan D ke A, ya, bangun apakah yang terbentuk? Maka A dihubungkan ke B ke C ke D ke A. Atau biasa disebut A, B, C, D ya. A, B, C, D. Maka bangun apa yang terbentuk? Kita lihat sifat-sifatnya. Oh, dia semua sudutnya siku-siku. Ya, siku-siku. Terus kita lihat panjangnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Lebarnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena panjang sama lebarnya sama. Dan semua sudut-sudutnya adalah siku-siku. Maka dia adalah bangun apa? Bangun persegi. Gimana? Jelas ya? Oke, sekarang bangun apakah CDE itu ya atau bangun CDE adalah segitiga apa? Maksudnya CDE itu C dihubungkan ke D dihubungkan ke E dihubungkan ke C ya, gitu ya. CDE. Nah, segitiga apa ini? Apakah segitiga sama kaki? Kita lihat kakinya. Sama atau beda? Oh, ternyata beda. Kita lihat apakah segitiga siku-siku? Tidak, karena sudutnya nggak ada yang 90 derajat. Nah, sehingga bisa kita sebut sebagai segitiga sembarang boleh atau segitiga lancip boleh. Ya. Kenapa? Karena semua sudutnya lancip. Jelas ya? Oke. Sekarang yang ketiga. Jika dihubungkan garis F ke A, terus A ke B, maka tentukan koordinat titik G agar FABG adalah jajar genjang. Nah, seperti ini. Kita punya F ke A ke B. Gambarnya seperti ini ya. Nah, maka kita harus paham sifat jajar genjang itu apa? Jajar genjang adalah bangun segi 4 ya, yang memiliki dua pasang sisi yang sejajar ya. Memiliki dua pasang sisi sejajar, berarti nanti ini harus sejajar di sini. Yang ini juga sejajar dengan sini ya. Dan sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi yang berhadapan sama panjang. Berarti nanti AB sama FG ini harus sama panjang. AF sama BG nanti juga sama panjang. Maka kira-kira kita lihat caranya bisa kalau kita menggunakan pakai sistem koordinat kartesius, maka kita lihat posisi A ke F itu caranya gimana? Oh, A ke F itu A ke F ya, maka dia harus 2 ke kiri, 2 ke kanan, 4 turun ya. 4 ke bawah ya. 2 ke kanan, 4 ke bawah. Maka ini B ke G juga gitu. 2 ke kanan, 4 ke bawah. Nanti berarti titiknya nanti di sini. Berarti nanti titik G-nya di sini. Pakai sifat tadi ya. Sehingga diperoleh FABG adalah jajar genjang. Berarti koordinat titik G-nya berapa? G-nya adalah min 2,0. Jelas ya? Oke, sekarang kalau yang nomor 4 misalkan ya, diketahui persegi panjang CDHI. CDHI, H sama I belum ada ini. Berukuran 7 satuan kali 3 satuan. Berukuran 7 satuan kali 3 satuan. Tentukan kemungkinan koordinat H dan I. Oke, kita lihat garis CD ya. Kita hitung ukurannya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena ini sudah 7 satuan, berarti kita tinggal nyari 3 satuan. Ingat sifat persegi panjang.
Semua sudutnya harus siku-siku, berarti nanti harus lurus ke atas atau lurus ke bawah ya. Begitu juga dengan C. Nah, berarti kalau kita nyari lurus ke atas, maka hanya di sini, I-nya di sini. Ya. Maka diperoleh hanya itu adalah 3,0, I-nya min 4,0. Itu kalau ke atas. Nah, kalau ke bawah gimana? Ke bawah berarti seperti ini, hanya di sini, I-nya di sini. Pokoknya dia jaraknya 3 satuan, ini juga 3 satuan ya. Karena ukurannya tadi 7 kali 3 satuan. Sehingga diperoleh H yang kedua adalah min 3,6 atau 3,6, yang I-nya adalah min 4,6. Gimana? Jelas ya? Oke, sekarang luas bangun datar. Diketahui titik A 3,4, B min 4,4 dan seterusnya sampai H min 4,5. Kita gambarkan di sistem koordinat kartesius nanti seperti ini. Kita siapkan tempatnya. Setelah itu kita tentukan titiknya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, seperti ini ya. Terus untuk mengetahui luas bangun datar pada bidang koordinat kartesius, maka harus paham konsep luas dari bangun datar tersebut. Jadi harus paham konsep luasnya. Kayak segitiga itu gimana konsepnya? Oh, alas kali tinggi. Alas sama tingginya harus siku-siku, contohnya gitu ya. Persegi panjang, panjang kali lebar, persegi, sisi kali sisi dan seterusnya kayak gitu ya. Harus paham. Nah, berarti sekarang kita lihat contohnya. Contoh, tentukan luas bangun ABCD. Ya ingat ya, bangun ABCD itu A dihubungkan ke B, B dihubungkan ke C, C dihubungkan ke D, D dihubungkan ke A ya. Muter. Seperti ini. Nah, sekarang kita lihat konsepnya. Ini boleh kita gunakan konsep karena persegi itu termasuk persegi panjang yang istimewa. Kita boleh pakai rumus panjang kali lebar juga boleh ya. Ini kan mendatarnya 7, vertikalnya juga 7. Sehingga ABCD itu adalah persegi ya. Luas persegi apa? Sisi kali sisi. Berarti luas ABCD atau luas persegi ABCD itu sama dengan sisinya yang ini 7, ini 7. 7 kali 7 berapa? 49. Karena ini menggunakan satuannya sistem koordinat, maka ada tulisan satuan luas. Biasanya kan kalau dia cm, 49 cm persegi. Maka ini karena nggak ada ukuran panjangnya, maka dia menggunakan satuan luas. Mana jelas ya? Oke, sekarang kalau nomor 2, tentukan luas bangun ABGF. ABGF, kita tarik garis dulu A ke B, G ke F seperti ini. Diperoleh bangun jajar genjang ya. Nah, kita harus tahu konsep luas jajar genjang itu apa? Ya. Konsepnya apa luasnya? Oke, alas kali tinggi. Ingat ya, alas sama tingginya harus siku-siku atau tegak lurus. Jadi ini alas, ini tingginya. Tingginya boleh di dalam gini. Ya, atau boleh pakai luar gini. Pokoknya alas sama tingginya adalah siku-siku. Nah, setelah ketemu alasnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sampai sini ya. Tingginya kita hitung di sini 1, 2, 3, 4. Berarti diperoleh luas ABGF itu 7 kali 4. Karena alasnya 7, tingginya 4, diperoleh sama dengan 28 satuan luas. Jelas ya? Oke, sekarang bagaimana kalau nomor 3? Tentukan luas BCH. Nah, kita gambar sebenarnya. B ke C, C ke H, H ke B. Muter ya. Kalau gini caranya gimana? Nah, mudah saja ya. Ini kebetulan ada garis lurus yang dia pas kotak-kotaknya cukup ya. Berarti BCH adalah segitiga ya. Boleh ditulis segitiga tumpul boleh atau cukup segitiga boleh. Karena dia segitiga, maka rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Ingat, alas sama tinggi harus membentuk sudut siku-siku. Berarti karena ini kita gunakan alasnya di sini. Ya, alasnya boleh di luar. Jadi tinggi ini boleh di luar. Jadi ini sebagai alas, ini sebagai tinggi. Ya. Berarti berapa ini? Berarti luas BCH alasnya berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alasnya 7. Terus tingginya berapa ini? Kita hitungnya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setengah kali 7 kali 8. Karena setengah kali alasnya 7, tingginya 8. Ingat ya. Jadi tinggi ini boleh kita tulis di luar.
ya. Pokoknya tinggi sama perpanjangan alasnya itu dia membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus. Sehingga 8 bagi 2 itu 4, 4 kali 7, 28 satuan luas. Mana? Jelas ya? Oke, sekarang lagi ya, diketahui titik-titik ini. Terus kita gambar di koordinat kartesius. Kita siapkan tempatnya. Oke, setelah itu kita taruh titik-titiknya. Seperti ini. Oke, setelah ada, terus ada contoh seperti ini. Contoh yang keempat, tentukan luas bangun CEF. CEF, CEF, C ke E ke F, F ke C ya. Duh, kalau gini seperti apa ini? Nggak ada yang garisnya pas vertikal atau horizontal ini gimana? Oh, tenang ya. Kalau nggak bisa seperti ini, bisa kita buat garis bantu ya. CF itu kan segitiga ya. Nah, aslinya kan luasnya kan setengah kali alas kali tinggi. Cuma karena kita ngitung alasnya itu tidak tahu ya, tingginya juga tidak tahu, maka boleh kita gunakan seperti ini. Garis bantu seperti ini. Garis warna kuning yang kita cari adalah yang di arsir hijau ini. Nah, karena ada bantuan persegi panjang ini, maka luas CEF itu sama dengan luas persegi panjang yang kuning ini dikurangi dengan luas 1, luas 2, luas 3. Gimana? Jelas ya? Jadi ini awalnya persegi panjang, kita nyari yang segitiga yang dalam, berarti yang lubang ini kita kurangi. Jadi persegi panjang kita kurangi yang lubang-lubang ini, yaitu L1, L2, L3. Luas persegi panjangnya berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Panjangnya, lebarnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 berarti 9 kali 6. Terus L1-nya berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tingginya berapa? 1, 2, 3. Berarti dikurangi setengah kali 9 kali 3. Alasnya 9, tingginya 3. Yang ini gimana? Alasnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tingginya berapa ini? 1, 2, 3. Oh, berarti setengah kali 5 kali 3. Yang ini gimana? Alasnya berapa? 1, 2, 3, 4. Tingginya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti setengah kali 4 kali 6. Terus kita hitung. 9 kali 6 itu 54. Setengah kali 9 kali 3. 9 kali 3, 27. 27 dikalikan setengah. Berarti 13,5. 15 dibagi 2, 7 setengah. 24 dibagi 2, 12. Terus kita kurangi. Hasilnya adalah 54 dikurangi 33 atau sama dengan 21 satuan luas. Gimana? Jelas ya? Oke. Terus bagaimana kalau soal yang kelima? Tentukan luas bangun AGDF. AGDF, seperti ini. Ini gimana caranya ini ya? Nah, tenang. Tadi kan sudah belajar yang nomor 4 ya. Kalau susah, maka dicari garis bantu. Ini kan segi 4 ya. Segi 4 sembarang. Kita cari garis bantunya. Luas AGDF adalah kita buat garis bantu seperti ini. Setelah itu, ini bangun apa ini? Yaitu bangun persegi ya. Karena ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Oke. Setelah itu, luas perseginya kita kurangi dengan L1, L2, L3, dan L4 ya. Yang lubang-lubang ini. Jadi awalnya ini persegi. Karena kita cari yang segi 4 yang di dalam, maka persegi ini kita kurangi dengan yang lubang-lubang ini. Luas perseginya berapa tadi? 7 kali 7. L1-nya berarti berapa? Alasnya 1, 2, 3, 4, 5. Tingginya 1, 2, 3. Berarti setengah kali 5 kali 3. L2-nya berapa? Alasnya 1, 2. Tingginya 1, 2, 3. Berarti setengah kali 2 kali 3. L3-nya gimana? Alasnya 1, 2. Tingginya 1, 2, 3, 4. Berarti setengah kali 2 kali 4. Terus yang L4 gimana? Alasnya 1, 2, 3, 4, 5. Tingginya 1, 2, 3, 4. Berarti setengah kali 5 kali 4. Berarti ngitungnya gimana? Ya sama. 7 kali 7, 54. Setengah kali 5 kali 3, 15 bagi 2, 7 setengah. Setengah kali 2 kali 3, 3. Setengah kali 2 kali 4, 4. Setengah kali 5 kali 4, 10. Terus kita kurangi. Berarti sama dengan 29,5 satuan luas. Gimana? Jelas ya?
Oke. Nah, cara ini ya bisa ada cara lain. Kebetulan cara lainnya ini didapat. Kenapa? Karena G sama F itu lurus dan A sama D juga lurus. Ya, maka bisa kita gunakan cara lain atau salah satu lurus itu sudah cukup sebenarnya ya. Salah satu lurus itu sudah cukup sebenarnya ya. Nah, terus baru kita cari seperti ini. Berarti boleh juga menggunakan luas AGDF itu sama dengan luas ADF, luas segitiga ADF ditambah luas segitiga AFG. Gimana? Jelas ya? Oke. Oke, itu dari saya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda lonceng ya, agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya di channel kami Imam Sibawai. Itu dari saya. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.